Yes, sudah. Oke. Teman-teman izin untuk hari ini kita sudah masuk ke materi kuliah yang baru. Jadi kita udah nggak belajar lagi tentang integral. Kita belajarnya materi relasi dan fungsi. Nah, materi ini nanti akan digunakan sebagai basic untuk mata kuliah kita selanjutnya. Jadi memang integral itu udah selesai, tapi bukan berarti teman-teman harus melupain tentang integral ya. Karena integral itu tetap akan masuk ke soal UAS. Jadi walaupun dia cuma 2 pertemuan, tetap. Kemudian relasi dan fungsi ini kita pelajarin di pertemuan 11. Tapi ini akan menjadi basic untuk pertemuan kita selanjutnya. Di pertemuan ke-12 dan ke-13 kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus basicnya itu dari fungsi ini. Jadi nanti ada yang namanya fungsi linier. Ya. Nah, fungsi linier itu ini nih yang menjadi basic di persamaan garis lurus. Di pertemuan ke-14 dan 15 kita akan belajar tentang kinematika reaksi dan juga kurva standar. Teman-teman, di pertemuan ke-14 dan 15 ini, Ibu akan mulai berikan kalian tugas untuk pengambilan nilai tugas. Kan kemarin kita udah ngerjain 1 tugas sebelum UTS. Setelah UTS, nanti kita ada ngerjain 1 tugas lagi, yaitu ini, terkait kinematika reaksi. Kemarin Ibu udah sempat ngasih teman kalian link contoh tugas yang dilaksanakan oleh senior kalian. Jadi nanti teman-teman, kalau mau lihat, kalian bisa tanya sama teman kalian aja, contohnya kayak apa sih, Bu? Jadi kalian ada bayangan. Walaupun materinya nanti Ibu jelaskan di pertemuan 14 sama 15 ya. Udah, Ibu mulai dulu untuk materi kita hari ini, relasi dan fungsi. Sebelum mulai, kan kalian pernah dengar ya kata relasi dan fungsi. Kira-kira kalau Ibu tanya relasi dan fungsi, relasi sendiri atau fungsi sendiri, ada yang bisa kasih tahu nggak apa yang kalian ketahui terkait 2 hal tersebut? Fungsi, Bu. Apa malah fungsi? Fungsi atau pemetaan merupakan suatu relasi yang mempunyai aturan khusus. Fungsi atau pemetaan menghubungkan setiap anggota atau elemen himpunan A dengan secara tunggal pada anggota atau elemen himpunan B. Gitu, Bu. Pemetaan. Kalau dari yang disampaikan Komala tadi, fungsi itu adalah pemetaan. Kemudian ada tentang yang Ibu highlight, ada kata himpunan juga. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Yang kalian ketahui tentang himpunan. Jadi nggak harus dari matematis banget. Pengertian yang kalian pahami tentang kata himpunan itu apa? Ada yang bisa? Apa-apa, coba aja. Himpunan itu kumpulan. Tadi siapa yang jawab ya? Maaf, Ibu nggak kelihatan mukanya. Gary, Bu. Gary, himpunan itu kumpulan. Oke. Kira-kira Gary bisa kasih contoh Ibu nggak? Himpunan itu adalah kumpulan. Kayak gimana sih kumpulan itu? Kayak tim sepak bola, Bu. Kan kumpulan, Bu. Kumpulan tim sepak bola. Oke. Ini ngomong-ngomong Gary itu kelas apa ya? 1A atau 1B ya? 1B, Bu. Maaf ya, karena kan kita gabung ya 1A sama 1B. Oke. Himpunan itu kumpulan. Contoh kumpulan tim sepak bola. Ini kayaknya demen banget ya sama bola nih. Jadi contohnya langsung menggambarkan kesukaannya. Terus teman-teman kalian itu pernah lihat nggak himpunan itu dia ditampilin kayak gimana sih himpunan itu?
Bentuk diagram, Bu. Bentuk diagram kartesius gitu, yang ada sumbu X sama sumbu Y. Iya, itu juga bisa sama yang apa namanya yang dipanah-panahin. Aduh, lupa namanya. Yang dipanah-panahin tuh yang kayak gini bukan sih? Bentar. Diagram Venn bukan, Bu? Diagram Venn. Oke. Diagram Venn terus yang dipanah-panahin tuh kayak gini bukan ya? Tadi maksudnya, maaf ya gambarnya cakep banget. Iya, Bu. Iya, Bu. Kayak gini kan? Iya, Bu, yang itu. Oke. Jadi secara udah beberapa orang yang jawab, kayaknya udah lumayan pada paham ya apa itu relasi dan fungsi. Itu tadi dari kalian baru menyebutkan fungsi gitu kan. Nah, kalau relasi kira-kira ada yang tahu nggak relasi itu apa? Relasi bisa? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu relasi? Nggak harus. Bu. Apa? Siapa yang ngomong? Maaf, Ibu nggak bisa ngeliat. Hani, Bu. Hani. 1B. Oh, Hani 1B. Iya, kenapa, Han? Iya, relasi itu hubungan satu himpunan dengan himpunan lainnya. Hubungan satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Jadi boleh nggak sih Ibu bilang itu kalau kita lagi ngomongin relasi dan fungsi, berarti kita lagi ngomongin himpunan. Dua buah himpunan. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk materi hari ini tujuannya itu kita mau belajar tentang apa sih definisi dari relasi dan fungsi. Kalau secara tadi kalian udah menjawab sih bisa Ibu bilang kalian nggak ada kesulitan ya untuk memahami definisi dari relasi dan fungsi kalian secara bahasa pahamlah relasi itu kayak apa sih, fungsi itu apa sih, himpunan itu apa sih gitu kan. Terus selanjutnya kalian diharapkan bisa paham, tahu apa itu jenis-jenis fungsi. Karena di jenis-jenis fungsi ini ada salah satunya terkait fungsi linier. Nah, fungsi linier itu yang akan kita pelajarin untuk next 4 pertemuan berikutnya. Jadi, bisa dibilang di pertemuan 11 ini adalah basic untuk 4 pertemuan lanjutan ya. Ibu sampaikan dulu. Jadi, kalau ditanya pengertian fungsi itu apa, biasanya fungsi itu di matematika dia berhubungan dengan himpunan. Teman-teman udah tahu kan himpunan itu apa? Jadi adalah misalnya teman-teman punya himpunan A dan juga himpunan B. Nah, fungsi itu adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A secara tunggal dengan elemen B. Maksudnya secara tunggal dengan elemen B itu kayak gimana sih? Kan tadi kalian sudah paham ya, kalian punya 2 buah himpunan. Ibu di next slide selanjutnya aja ya, karena kalau Ibu gambar di sana dia nggak cukup. Misalnya, ini ada himpunan A dan himpunan B. Terus, maaf kalau gambarnya cakep banget, himpunan A itu ceritanya dia 1, 2, 3, 4 anggotanya. Himpunan B, A, B, C. Kalau kita lihat dari pengertian fungsi ini, suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A secara tunggal dengan elemen B. Jadi si A itu teman-teman, dia cuma boleh milih 1 kali. A cuma boleh pilih 1 kali. Jadi misalnya, 1 ini dia milihnya B. 2 itu milihnya A. 3 itu milih B. 4 itu milih C. Semuanya milihnya 1 kali kan anggota A. Perkara nanti si B itu dipilih 2 kali atau tidak disebutkan di sana. Yang penting A itu hanya boleh milih 1 kali. Itu pengertian dari fungsi. Kemudian, kalau kita lagi ngomongin himpunan atau fungsi, itu teman-teman tolong perhatikan juga tanda panahnya. Kalau panahnya menuju B, itu artinya himpunan
A ke himpunan A ke himpunan B. Di mana himpunan A, kalau di bahasa matematika, itu namanya domain. Sebentar ya, lu gatel banget. Teman-teman, maaf Ibu lanjutkan. Jadi kita punya dua himpunan. Ada himpunan A sama himpunan B. Di mana kalau kalian lihat dari tanda panahnya, itu artinya dari himpunan A menuju ke himpunan B. Kemudian teman-teman, himpunan A itu biasanya kalau di matematika disebutnya domain atau daerah asal. Ya. Sedangkan kalau B disebutnya daerah kawan atau kodomain. Ini belum selesai Ibu tulis. Kodomain. Kemudian ada juga yang namanya itu daerah hasil atau range. Range itu apa, Bu? Jadi kalau di anggota B yang kepilih itu namanya range atau daerah hasil. Ini kan misalnya anggota B itu ABC. Ternyata ABC dipilih semua. Artinya range-nya ABC. Tapi kalau semisal nih, semisal B itu anggotanya ABCD. Sedangkan si D itu nggak kepilih. Maka yang namanya range atau daerah hasil itu hanya A, A, B, C. ya. Kalau kodomain itu A, B, C, D. Kalau domain 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nih, ada di sini pengertiannya, cuma Ibu menggambarkannya di slide sebelumnya karena tempatnya lebih luas.
Kemudian teman-teman, tadi kan kalau kita lihat pengertiannya si fungsi itu adalah setiap elemen A memilih satu elemen B. Jadi A itu hanya boleh pilih satu kali. Perkara B itu dipilih 2 kali ya nggak ada masalah buat dia. Itu secara pengertian. Tapi untuk suatu himpunan dikatakan fungsi atau tidak, itu dia punya 2 aturan teman-teman. Aturan yang pertama, setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Maksudnya habis terpasang apa? Jadi, si anggota A itu semuanya harus memilih. Dia nggak boleh ada yang nggak milih. Tapi kalau misalnya anggota B ada yang nggak kepilih, nggak apa-apa. Dia nggak ada masalah sama sekali. Syarat kedua, itu adalah si anggota A tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Cabang ini maksudnya apa, Bu? Jadi cabang ini maksudnya si A ini cuma boleh pilih 1 kali. Dia nggak boleh milih 2 kali. Tapi kalau si B dipilih 2 kali ya nggak ada masalah. Paham maksud Ibu? Jadi suatu himpunan dikatakan fungsi kalau dia memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah si anggota A harus habis terpasang. Ya, anggota A harus habis terpasang. Terus, anggota A tidak boleh tidak boleh memilih 2 kali. Ya. Kita lihat contoh. Contoh pertama ini dia masuknya ke fungsi. Kenapa fungsi, Bu? Karena dia memiliki 2 aturan ini semua. Pertama, aturan anggota A harus habis terpasang. Lihat anggota A. Dia kan anggotaannya itu A, B, C, D. Habis semua kan memilih. Berarti dia termasuk fungsi. Kalau memenuhi syarat pertama. Kita lihat apakah syarat 2 terpenuhi atau enggak. Setiap anggota A tidak ada yang memilih 2 kali. Ya artinya dia terpenuhi 2 syarat tersebut. Sedangkan contoh yang kedua bukan fungsi, teman-teman. Ada yang bisa bantu jelaskan ke Ibu nggak? Kenapa contoh kedua bukan termasuk fungsi? Karena yang bagian A memilih 2 kali, Bu. Ya, memilih 2 kali. Bagian ada anggota A yang memilih 2 kali. Siapa itu? C. Bagian C. Si C milihnya 2 kali, maka dia bukan termasuk Fungsi. fungsi. Ibu tambahkan lagi contoh berikutnya. Ada 3 contoh nih. Siapa yang bisa bantu Ibu jelasin yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi? Alasannya apa? Yang bukan fungsi nomor Yang 3, bukan Bu. fungsi. Coba angkat tangan. Ibu nggak bisa lihat orangnya. Saya gitu. Saya, Bu. Sama juga angkat tangan Ibu nggak bisa lihat. Sayangnya itu siapa ya, maaf. Nola, Bu. Nola. Nola mau coba yang mana, Nola? Jawab yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga kenapa? Maksudnya yang semua ini atau salah satu gambar, Bu? Salah satu gambar aja. Yang ketiga itu Nola sebutin dia fungsi atau bukan. Alasannya apa? Oh, yang ketiga itu tidak fungsi. Why? Karena kan yang aturan pertama itu setiap anggota A harus habis terpasang. Sedangkan ini salah satunya itu nggak terpasang dengan Jadi- anggota B. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Masih ada yang Saya, sama-sama. Sayanya siapa? Tadi Nadia. Nadia. Maaf ya. Ibu nggak kelihatan. ya yang kedua, Bu. Nadia itu apa yang kedua? Yang kedua itu bukan termasuk fungsi karena anggota A-nya ada yang memilih 2 kali, Bu. Contoh kedua bukan fungsi karena ada anggota A yang memilih 2 kali. Yang ketiga ya. Iya, Bu. Sisa contoh nomor 1 siapa? Saya Bu Komala. Komala. Kenapa? Yang pertama disebut fungsi karena anggota A itu semuanya memilih ke B gitu. Walaupun di sini ada 2 kali tidak masalah itu.
Si B-nya Itu ada yang fungsi dipilih 2 A. kali, tidak masalah. Terus di anggota A juga semuanya sudah habis. Jadi benar ya teman-teman jawaban kalian. Si contoh yang pertama itu termasuk ke contoh fungsi karena dia memenuhi 2 syarat tersebut. Kalau dia tidak memenuhi 2 syarat tersebut, cuma 1 doang yang terpenuhi, tetap tidak boleh teman-teman. Jadi dua-duanya harus terlaksana. Kenapa? Kayak contoh nomor 2 sama contoh nomor 3. Nah itu kan di contoh 2 semuanya habis terpilih. Tapi masalahnya si siapa? Ibu jadi lupa. Si anggota yang ketiga itu dia memilih 2 kali. Nah itu nggak boleh. Terus contoh ketiga, walaupun dia cuma milihnya 1 kali, tapi ada anggota yang tidak memilih, yaitu adalah anggota yang pertama. Sampai sini paham semua? Halo teman-teman, paham? Ada pertanyaan? Paham, Ibu. Paham, Bu. Masih aman ya? Untuk fungsi sendiri, dia masing-masing punya sifat teman-teman. Ada sifatnya yang namanya sifat subjektif, injektif, dan juga Iya, Bu. bijektif. Paham. Ya. Kita bahas dari sifat fungsi dulu yang pertama, injektif atau satu-satu. Nah, di fungsi injektif ini, sifat injektif ini, jadi misalnya kalian sama-sama punya 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Dikatakan memiliki sifat injektif apabila setiap 2 elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada 2 elemen yang berbeda di B. Jadi kalau bahasa sederhananya, si A itu, anggota A itu kan harus habis terpasang. Iya. Terus nggak boleh milih 2 kali. Dan si B itu hanya boleh dipilih 1 kali. Karena kalian kalau lihat di contoh ini, yang kiri itu adalah fungsi injektif. Kenapa? Karena si B itu semuanya dipilih hanya 1 kali. Tapi contoh yang kedua bukan injektif. Kenapa? Karena anggota B itu ada yang dipilihnya 2 kali. Paham? B harus dipilih 1 kali saja. Tapi ada loh anggota B yang nggak dipilih. Boleh nggak? Boleh. B tidak habis. Jadi, bahasa singkatnya untuk fungsi injektif itu adalah B harus dipilihnya 1 kali aja. B juga ketika dia tidak habis ya tidak apa-apa. Yang penting dia hanya dipilih 1 kali. Terus permasalahan dengan A gimana Bu kalau A ada sisa? Ya kalau A itu ada sisa, dia bukan fungsi. Karena apa? Di syarat pertama fungsi itu kan A harus habis memilih. Kalau A itu masih ada sisa, ya berarti dia bukan fungsi. Paham nggak teman-teman maksud Ibu? Jadi nih misalnya teman-teman punya contoh soal, bentar, ini misalnya 1, 2, 3, terus A, B, C. Ini kan kalau dilihat si yang A-nya ini kan, sorry, yang B itu kan dipilih satu-satu ya, nggak ada yang dipilih 2 kali. Tapi ternyata ini juga bukan fungsi, karena anggota A yang 3 ini dia tidak memilih. Nah, kalau tidak memilih kan nggak boleh. Paham sampai sini? Bisa lanjut ya. Contoh, kita lihat contoh. Di contoh ceritanya diberikan fungsi dari. Teman-teman lihat kalau ada kata dari, berarti yang A itu yang ini nih. Dari A, B, C, D ke 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita tulis A, B, C, D.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian FA-nya 4. Itu artinya apa sih FA 4? Yang A itu ke angka 4 ya, Bu? Yang A ke angka 4 itu siapa sih yang ngomong? Ibu nggak dengar. Nola, Bu. Maaf ya, jadi kayak songong banget tuh siapa sih yang ngomong? Nggak kelihatan soalnya. A ke 4, B ke 5, B ke 5, C-nya ke 1, 1, D-nya ke 3. iya. Ini termasuk fungsi injektif atau bukan, teman-teman? Termasuk, Bu. Masuk, Bu. Siapa yang mau coba jawab? Termasuk injektif karena apa? Karena dia udah berpasang satu-satu, Bu. Langsung sebutin nama, misalnya Deva Bu mau jawab gitu. Bu nggak kelihatan soalnya. Iya, Bu. Hani, Bu. Hani, katanya karena apa, Hani? Udah saling berpasangan satu-satu, yang A juga udah habis terpasang juga. Tapi ada tuh yang 2 nggak ada pasangannya. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting yang A udah habis terpasang, terus juga terpasangnya juga satu-satu, nggak lebih dari 1. Iya, jadi teman-teman kalau ditanya apakah ini masuk fungsi injektif, iya, alasannya apa gitu. Kayak yang tadi disebutkan oleh Hani ya. Nah, yang contoh kedua nanti teman-teman coba kerjain sendiri. Ibu masuk ke bagian sifat subjektif. Sifat subjektif ini pengertian mudahnya adalah semua anggota B habis terpasang dengan anggota A. Pokoknya B itu habis aja. Mau dia dipilih 2 kali, 3 kali, yang penting B itu habis aja. Jadi kenapa contoh yang pertama ini disebut fungsi subjektif? Ya karena anggota B-nya habis. Walaupun anggota B yang pertama dipilihnya 2 kali. Sedangkan contoh kedua bukan fungsi subjektif. Kenapa? Karena ada anggota B, yaitu yang ketiga ini tidak dipilih. Jadi bahasa mudahnya B harus habis dipilih. Dipilih 2 kali tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Itu bahasa singkatnya. Coba kita lihat contoh. Misalnya, ini tuh artinya himpunan R. Himpunan R itu himpunan bilangan real menuju ke himpunan bilangan real. Oke, Ibu lanjutkan. Di contoh pertama itu ceritanya ada himpunan bilangan real menuju himpunan bilangan real dengan fx itu sama dengan x kuadrat. Apakah ini adalah fungsi subjektif? Jadi teman-teman, kamu punya 2 himpunan. Himpunan A sama himpunan B. Ini ceritanya yang sebelah kiri itu adalah A-nya. Dan sebelah kanan adalah himpunan B. Tapi dia nggak nyebutin teman-teman, A itu anggotanya berapa aja. Dia cuma bilang dia anggotanya bilangan real. Sedangkan bilangan real itu kan bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Berarti ibaratnya dari yang positif, negatif 0 menuju ke positif, negatif 0 juga. Paham nggak maksud Ibu? Ibu mungkin kayaknya pakainya papan tulis aja deh. Bentar. Jadi gini teman-teman, kan tadi kalian punya gini kan, itu ibaratnya kalian punya himpunan A. Teman-teman layar papan tulis Ibu kelihatan nggak ke kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi anak-anak, teman-teman punya ada himpunan A sama himpunan B. Allah, kalau di sini dia kurang cakep ya.
Nah, di mana himpunan bilangan real itu bagusannya kalau dia itu bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Kemudian fungsinya kalian itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Kalau misalnya di sini Ibu ganti F1, itu aslinya apa sih? 1 kuadrat kan? 1 kuadrat. 1 Iya. kuadrat Satu. 1. Kenapa Ibu milihnya 1 sih? Ya kan di sini kan bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Sekarang Ibu mau coba yang 2. Berarti berapa? 2 kuadrat. Kuadrat jadi 4. Iya. Terus Ibu mau coba yang 0. Kalau 0 jadinya 0 kuadrat Kuadrat sama dengan 0. terus Ibu mau nyobanya yang negatif 1. Jadinya negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Ibu mau nyobanya yang negatif 2. Jadinya Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Oke. Ups. Kemudian, misalnya di sini di himpunan A, Ibu tulisnya angkanya itu ada -1, ada -2, ada 0, ada 1, ada 2. Gitu kan ya? Nah, terus yang di B, Ibu coba lagi. -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Bu, terus kok yang A cuma sampai 2 doang? Ini kan nggak semua ya, cuma sebagian aja. Sekarang ketika dia 1, berarti dia kemana? 1. Ke 1. Tahu dari mana, Bu? Ini 1, dia ke 1. Berarti 2 ke 4. 4. 0 ke 0. 0. Terus Min min 1 1 ke ke 1. 1 juga. Terus min 2 ke 4 juga. Apakah ini fungsi surjektif? Bukan. Kenapa bukan? Karena B-nya anggota B-nya tidak harus terpasang dengan anggota A. Karena B-nya tidak 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 habis habis terpasang. terpasang. dia tidak habis terpasang. Terus tadi kan dia artinya kalau dia subjektif itu saat B-nya harus habis dipilih. Sedangkan contoh tadi B itu tidak habis terpilih. Maka di sini adalah jawabannya bukan. Alasannya kalian bisa pakai contoh tadi itu beberapa bilangan aja. Sampai di sini paham? Bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Injektif udah, subjektif udah, sekarang bijektif. Bijektif itu dia bisa dibilang merupakan gabungan dari injektif sama subjektif. Jadi kalau injektif tadi kan yang penting B itu tidak boleh dipilih 2 kali. Kalau subjektif B itu harus habis. Nah, kalau bijektif itu B itu harus habis, tapi dia juga nggak boleh dipilih 2 kali. Paham nggak? B itu harus habis dan nggak boleh dipilih 2 kali. Itu baru dinamakannya bijektif. Nama lain bijektif itu disebutnya korespondensi 1-1. Jadi kalau kita lihat contohnya, lihat deh. Yang A milih ke B, itu dia juga milihnya 1 kali. B juga dipilihnya cuma 1 kali dan sama-sama habis. Jadi bisa kita bilang contoh dari bijektif itu, sebelum Ibu kasih contoh dulu, kira-kira hal keseharian apa sih yang bisa kalian jadikan contoh untuk bijektif, teman-teman? Jadi teman-teman kan Ibu bilang kalau bijektif itu adalah si B-nya harus habis dan nggak boleh dipilih 2 kali.
Teman-teman bisa kasih contoh nggak suatu peristiwa, kejadian dalam keseharian kalian yang bisa dikatakan sebagai bijektif? Yang kalau ke B itu dia cuma boleh 1 kali, B juga dipilihnya 1 kali, kira-kira apa tuh? Ya, ada yang bisa. Kalau pemilihan umum itu Bu, kayak ini nyoblos itu kan harus 1 suara 1 gitu Bu. Tapi si wakil rakyatnya bisa dipilih sama banyak orang kan? Jadi ketika kita milih seseorang atau kita milih sesuatu, dia juga cuma bisa kita pilih. Kita doang yang milih, nggak boleh orang lain. Kira-kira apa? Ibaratnya gitu. Ayo, ada yang bisa. Nomor induk siswa, Bu. Nomor induk siswa tadi siapa yang jawab? Hani, Bu. Hani, kenapa menurut Hani nomor induk siswa? Karena cuma bisa dipakai 1 orang aja. 1 orang Jadi- cuma punya 1 nomor induk siswa. Iya, Dan 1 nomor induk siswa juga cuma buat 1 orang. 1 orang, iya. Berarti kalau kita ngomongin nomor induk siswa bisa juga jadi NIK nggak sih? KTP itu Bisa, Bu. 1 orang kan cuma boleh punya 1 KTP. Terus nomornya juga cuma milik si orang itu. Nah, oke, Hani udah ngasih contoh nih. Tadi yang ngasih contoh kepala daerah itu siapa? Pemilihan kepala daerah. Saya Bu Komala. Komala. Ada lagi nggak nambahin contohnya Hani? Hani udah mulai bener nih. 1 lagi dong, Ibu minta contoh Akte kelahiran. akte kelahiran. Geria, Iya, Bu. akte kelahiran 1 orang hanya punya 1 akte di 1 nama. Itu tuh maksudnya hubungan nama sama akte apa gimana, Gen? Nama sama akte, Bu. Nama sama akte. Pernah nemuin orang yang namanya sama nggak? Banyak Bu yang namanya sama. Ada. Kalau kita ngomongin orang sama akte sih bisa iya ya, karena 1 akte tuh hanya 1 orang. 1 orang hanya punya 1 akte. Tapi kalau kita ngomongin nama di akte, bisa aja kan ada orang yang namanya sama. Kebetulan juga bisa aja namanya di daerah yang sama dikeluarkan. Atau teman-teman bisa ngomongin terkait negara dan ibu kota. Jadi teman-teman kan tahu ya, 1 negara itu hanya punya 1 ibu kota kan? Nggak mungkin Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, terus Malaysia ibu kotanya Jakarta juga, nggak mungkin. Atau Indonesia punya ibu kota 2 di Kalimantan sama di Jakarta kan enggak ya. Walaupun ada rencananya dia mau pindah ke Kalimantan, tapi itu kan kalau pindah kan berarti nanti Jakarta udah nggak jadi ibu kota lagi. Pasti ibu kotanya cuma 1. Gitu ya teman-teman ya. Terus sebenarnya teman-teman secara sekilas kita itu bisa mengidentifikasikan sebuah himpunan itu dia masuk bijektif atau enggak, kita lihat dari jumlahnya. Kita lihat dari jumlahnya teman-teman. Di A itu jumlahnya 4, yang B juga 4. Enggak selalu pasti yang jumlahnya sama itu dia adalah fungsi bijektif ya, enggak selalu pasti. Tapi misalnya teman-teman dikasih pilihan jawaban itu pilihan ganda, misalnya aja. Terus ditanya nih, yang namanya fungsi bijektif yang mana, Bu? Misalnya kalian disuruh milih. Jangan pernah milihnya yang B. Kenapa? Karena jumlahnya aja udah nggak sama. Tapi yang A juga salah, Bu. Nah, walaupun A yang salah, ketika kamu dikasih pilihan A, B,
ya pasti jangan pilih yang B. Lihat yang A, kemudian kamu pikirkan dulu, dia sesuai nggak sama syarat yang tadi? Kalau nggak sesuai ya berarti bukan. Tapi A itu berpotensi untuk benar, karena jumlah himpunan A sama dengan jumlah himpunan B. NA itu maksudnya jumlah himpunan A, NB jumlah himpunan B. Sampai sini paham? Iya, Bu. Kayak mana itu Ibu mah hapus ya? Oh iya, ini hapus ya. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke bagian, ini contohnya nanti teman-teman coba aja untuk fungsi bijektif, dia nggak terlalu sulit. Ibu masuk ke jenis-jenis fungsi teman-teman. Jadi di jenis-jenis fungsi ini, secara garis besar dibaginya jadi 4. Fungsi konstan, identitas, linier, sama kuadrat. Yang kemudian akan menjadi fokus kita ke depan itu adalah di bagian fungsi linier ini. Dari fungsi linier kita akan mempelajari yang tadi Bu bilang kinematika reaksi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik di bagian yang fungsi linier. Terus kalau kita belajar cuma fungsi linier, ngapain belajar fungsi konstan, identitas, sama kuadrat? Tetap diperkenalkan. Tapi yang menjadi fokus kita selanjutnya adalah fungsi linier. Sebelum Ibu lanjut, ada yang bisa kasih tahu Ibu nggak? Dari namanya aja, kalian bisa menduga nggak fungsi konstan, identitas, kuadrat itu kayak gimana sih? Kalau Siapa? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Hani Bu, Kenapa Han? yang konstan kalau nggak salah itu dia angkanya bakal konstan. Kalau misalnya dia -1 ya nanti hasilnya juga -1. Namanya juga konstan ya, stagnan tetap. Oke, Iya Hani. Bu. Terus ada yang mau coba yang lain? Kalau kuadrat berpangkat Aduh, Kalau kuadrat yang berpangkat
Oke, Ibu kembali. Maaf, tadi lagi batuk. Ibu lanjutkan ya teman-teman. Tadi udah dicoba Komala jawab fungsi Hani apa Komala ya? Hani. Hani, Bu. Hani udah coba jawab terkait fungsi konstan. Kalau fungsi identitas linear sama kuadrat ada yang mau coba? Tadi ada yang coba terus Ibu batuk, Ibu nggak dengar. Tadi siapa maaf? Lila, Bu, Lila. Depa ya? Depa? Ibu lihatnya Depa. sama siapa tuh? Holila. Kenapa? Apa? Kalau yang kuadrat itu nilainya berpangkat, Bu. Berpangkat berapa? Kuadrat. Dari kata kuadrat. Kuadrat itu pangkat berapa? Pangkat 2. Yes, betul. Itu Pangkat kayaknya 2. Ibu kenal syaratnya deh. Pangkat 2. Betul, jadi kuadrat itu adalah yang pangkat tertingginya 2. Terus ada yang mau coba lain lagi? Tadi Depa katanya mau coba apa tuh, Dep? Bu, Komala mau coba yang fungsi identitas, Bu ya? Oke, Ibu dengan kata Komala, dengar pendapat Deva, habis itu pendapatnya Komala. Depa apaan, Dep? Menurut saya mikir kayaknya berbeda. Depa, fungsi identitas tadi apa misalnya? Saya pakai punya Lila, Bu. Iya, kenapa fungsi identitas? Apa? Nggak kedengaran? Oke, sambil Depa diperbaiki dulu, Ibu dengan kata Komala. Gimana Komala? Fungsi identitas? Fungsi identitas itu, Bu, suatu fungsi yang memetakan setiap elemen atau anggotanya ke dirinya sendiri dan grafiknya membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X Dia memetakan dirinya sendiri. ke dirinya sendiri. Oke, itu pengertiannya fungsi identitas dari Komala. Kalau dari Depa gimana, Dep? Udah bisa jawab? Dep? Hilang ya? Oke, nggak apa-apa ya. Coba Ibu lanjutkan dulu. Jadi, benar teman-teman, kalau di fungsi konstan itu ya berarti dia fungsi yang tetap. Jadi, contohnya kalau memetakan dari X ke 3. Maksudnya dari X ke 3 ini apa, Bu? Jadi, berapapun nilai X yang ada di sini, pasti hasilnya adalah 3. Jadi, misalnya, Ibu tulis F1, ya pasti hasilnya 3. F0, ya hasilnya juga 3. F-1, ya hasilnya tetap 3. Ini kalau kita tulis dalam bentuk grafik, yang sebelah kiri ini adalah X, yang sebelah kanan adalah Y. Jadi X-nya 1, ya hasilnya 3. X-nya 0, 3 juga. Min 1 ya tetap 3. Makanya dia sebuah garis lurus doang. Itu yang dinamakan fungsi Sejajar, Bu ya? Iya. Sejajar sumbu X. Berikut ada yang namanya fungsi identitas. Benar, tadi kata Komala, dia memetakan ke dirinya sendiri. Ya Pak, kepental? Iya, nggak apa-apa. Ibu lanjutin dulu ya. Jadi misalnya tadi, kalau dia di sini F-nya 1, ya hasilnya 1. F-nya 0, hasilnya 0. F-nya negatif 1, ya hasilnya negatif 1. Jadi X sama Negatif Y-nya, 1. iya bisa kita bilang 1,1, 0,0, min 1,1. Tapi kok di contoh Ibu cuma sampai negatif, cuma positif doang, Bu, negatifnya nggak ada. Teman-teman, sebenarnya sebuah garis lurus itu kalau kita perpanjang, dia itu bisa sepanjang-panjangnya. Jadi, ini sebenarnya ada ke bawah juga, cuma nggak kelihatan. Ya.
Ibu lanjut ke fungsi linier. Di fungsi linier itu adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah 1. Kalau fungsi linier itu dia punya bentuk umum fx sama dengan ax plus b. Ya, di mana a itu dia nggak boleh 0. Kalau dia 0, jadinya dia bukan fungsi linier. Kemudian, nilai a ini bisa positif, bisa negatif, tergantung. Kalau kita ngomongin fungsi linier, itu pasti biasanya kita gambar dengan menggunakan sumbu x dan sumbu y. Untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat, teman-teman, kita bisa menggunakan 2 cara. Caranya itu dengan menggunakan tabel atau menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, Ibu jelaskan dulu contoh soal menggambar menggambar grafik fungsi dengan menggunakan tabel. Ini harus kalian ketahui karena nanti kalian akan diminta menggambar. Kalau dengan cara membuat tabel, ya teman-teman tinggal buat kolom X, kolom Y, dan kolom X, Y. Untuk pemilihan angka X di sini, terserah teman-teman. Misalnya Ibu mau pakainya 0 sama 1. Tapi kokom baunya 1/3, terserah. Ketika X-nya Ibu ganti 0, artinya teman-teman cari nilai Y. Contoh. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 min 4. Jadi jawabannya jadi nama titik Ibu berapa teman-teman? 0,-4. Kalau X-nya Ibu ganti 1? Min 2. Yes. Jadi Ibu punya titik 1,2. Ibu emang cuma 2 titik? Iya, dari 2 titik teman-teman udah bisa membuat sebuah grafik persamaan garis lurus. Jadi nggak perlu sampai banyak-banyak titik ya. Ini cara pertama. Cara kedua dengan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Berarti pertama cari dulu titik potong sumbu X. Itu artinya Y-nya kamu buat 0. Yang awalnya Y sama dengan 2X min 4 berubah menjadi 0 sama dengan 2X min 4. 2X-nya pindah. Jadi min 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Yes. Jadi titik kamu berapa? 0 sama 2. Salah. 2,0. X dulu ya. 2, Ya, terbalik, Bu. ya. Kemudian cari titik potong sumbu Y. Artinya X sama dengan 0. Jadi dibalik, kalau titik potong sumbu Y, X-nya 0. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Berarti Y sama dengan 2X min 4. Y sama dengan 2 kali 0 min 4. Y sama dengan Min 4. berapa koma berapa? 0,-4. 0,-4. Terus cara gambarnya gimana, Bu? Nah, kamu punya titik-titiknya. Misalnya kita pakai yang pertama dulu, 0,-4, 1,-2. 0,-4, 1,-2. Terus 2,0, 0,4. Oke, kita coba yang cara pertama. 0,-4 itu titiknya ke kiri, ke kanan, ke atas, apa ke bawah? Ayo, ada yang tahu? Ke bawah bukan, Bu? Negatif. Bawah bukan, Bu. Jadi, kenapa ke bawah? Karena kan Y-nya min 4. Emang sumbu Y itu yang mana sih?
Yang vertikal. Vertikal itu yang mana? Yang ini Bu, yang dari atas ke bawah. Iya, vertikal tuh yang tegak, yang dari atas ke bawah. Berarti lawannya vertikal adalah horizontal, yang mendatar, yang kiri ke kanan. Ini kan titiknya 0,-4, berarti X-nya 0, Y-nya -4. -4Y itu ke bawah. Benar. Terus kalau 1,-2 Bawah. ke bawah. Di mana sini? Iya Bu. Iya, Bu. Karena X-nya 1, Y-nya turun ke bawah. Sebenarnya begini doang udah jadi persamaan garis lurus sih, tapi jangan, kita perpanjang aja. Nah, inilah yang dinamakan Y sama dengan 2X plus 4. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, itu pas. Kayak lagi kuis ya. Terus kalau 2,0 sama 0,-4 gimana Bu caranya? Sama aja teman-teman. Jadi kalau sebenarnya gambar ini kita tarik sampai sebagus-bagusnya dengan rata, dia tuh akan memotong di banyak titik. Contohnya kayak gini nih. Jadi dia sebenarnya nggak cuma di titik 0,4 sampai 1,2, tapi dia juga ngelewatin titik di 1,6, 2,0 dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke fungsi kuadrat? Teman, berarti lanjut ya. Yang berikutnya adalah fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki pangkat tertingginya 2. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau ditanya A itu yang mana sih? A itu adalah angka di depan X kuadrat. B angka di depan X. Dan C adalah yang nggak punya X. Fungsi kuadrat sering disebut juga fungsi parabola karena dia bentuk grafiknya itu seperti parabola. Nah, untuk menentukan titik-titik dia motong dari suatu grafik fungsi kuadrat, teman-teman bisa menggunakan nilai diskriminannya. Di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu siapa? Angka di depan X. A itu siapa? Angka di depan X kuadrat. C itu adalah yang nggak punya X, nggak punya X kuadrat. Ya. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi Ibu kasih contoh aja gini. Kalau teman-teman nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti pasti dia itu motong di 2 titik nih. Di sumbu X. Titik 1, titik 2. Titik dia motong nih. Kalau D-nya sama dengan 0, dia cuma motong di 1 titik. Yaitu titik puncaknya gini. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia bentuknya gantung. Terus kok ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, untuk terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, kalian lihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas. A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. Itu ya. Sekarang teman-teman, Ibu minta kalian catat dulu soalnya. Karena soal ini mau Ibu close, mau kita belajar pakai GeoGebra. Udah dicatat atau difoto? Udah teman-teman? Udah, Ibu. Jadi berikutnya kita itu mau menggambar sebuah grafik persamaan kuadrat
grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan software GeoGebra. Jadi untuk taraf bangku kuliah, teman-teman nggak perlu lagi menggambarnya secara manual, tapi kalian bisa menggunakan aplikasi aja. Layar Ibu apa udah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Silakan kalian cari aja yang namanya GeoGebra online. Setelah dapat, kalian klik. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini bisa diakses siapa aja kok. Jadi kalian bebas akses. Udah, selanjutnya teman-teman ketikkan fungsi kalian di sini. Fungsinya apa? Y sama dengan apa? Fungsi yang pertama. X kuadrat plus 2X plus 6. Y sama dengan X kuadrat Plus 2X plus plus 6. 2X. Plus 6. Enter. Jadi inilah yang dinamakan grafik kalian. Coba kalian lihat, dia kan ngegantung ya di atas sumbu X ya. Berarti pasti nilai diskriminannya adalah kurang dari 0. Ya, kalau teman-teman buktikan nanti pasti diskriminannya kurang dari 0. Ini siapa yang ngecek? Bising banget. Dah lanjut. Kemudian, kalau teman-teman lihat, kenapa dia terbuka ke atas? Ya karena nilai A-nya yang di depan X kuadrat itu dia positif. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Apakah ini cuma bisa buat fungsi kuadrat, Bu? Enggak. Bisa juga untuk pesanan garis lurus. Contoh. Misalnya Ibu punya pesanan garis lurusnya itu atau fungsi liniernya Y sama dengan 3X plus 6. Maka inilah grafiknya. Atau kita pakai contoh kita tadi 2X min 4. Jadi Y sama dengan 2X min 4. Sama seperti gambar kita yang tadi. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini?